Mungkin saya terlalu capek atau masuk angin gitu, nggak terpikir bahwa itu adalah kanker. Hasil dari operasi tersebut membusuk semuanya. Akhirnya saya bolak-balik harus ke ruang operasi sampai 5 kali. Ketika kemoterapi tulang yang ke-17, saya drop. Drop itu saya sempat jatuh, nggak sadar. Ketika sadar itu sudah ada pendarahan di mata. Kita tidak boleh larut di dalam rasa sedih tersebut. Salah satu yang membuat kita tuh makin terpuruk dan drop itu adalah stres atau depresi kita. Jadi berusaha untuk mengolah pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Turizan. wabarakatuh. Sebelumnya makasih Ibu udah mau datang ke studio kita buat cerita pengalamannya Bu Turizan ya, Bu. Kalau yang Insya Allah. Eja tahu kan di sini Ibu sebagai pejuang cancer ya, Bu. Iya. Boleh nggak Ibu ceritain? Nama saya Turizan Wahyuni, panggilan saya Aling Tio. Saya adalah seorang mu'alaf. Awal kena kanker saya itu pada tahun 2014, didiagnosa kanker payudara stadium 2. Saya melakukan pengangkatan dan kemoterapi awalnya di Rumah Sakit Darmais. Nah, karena pengetahuan saya tentang kanker sama sekali tidak ada ketika itu, dan jarak tempuh untuk ke Darmais sangat memakan biaya yang sangat banyak. Nah, itu membuat saya tidak melakukan lagi pengobatan di sana. Karena untuk pasien kanker, khususnya payudara, itu selama 5 tahun setelah kemoterapi pasien diwajibkan mengkonsumsi obat humoral selama 5 tahun, tapi itu tidak saya lakukan. Sehingga pada tahun 2016 saya merasakan lagi benjolan sebanyak 12 titik menurut dokter di payudara yang sama. Akhirnya dokter melakukan pengangkatan ulang. Dikarenakan saya ada penyakit hepatitis kronis, yaitu infeksi yang gampang membusuk daging. Nah, hasil dari operasi tersebut membusuk semuanya. Akhirnya saya bolak-balik harus ke ruang operasi sampai 5 kali untuk membersihkan pembusukan di sekitar payudara tersebut. Mohon maaf Bu Turizan, tadi kan Ibu bilang Ibu seorang mualaf juga ya, Bu? Iya. Itu dari tahun berapa Ibu? Dan kenapa Saya memutuskannya? Menjadi mu'alaf tahun 95 ketika menikah, tapi itulah saya ambil hikmahnya. Mungkin ketika saya dulu menjadi mu'alaf adalah untuk sebuah pernikahan, bukan karena panggilan hati nurani. Ketika saya, mungkin Allah kasih hidayah dengan berupa penyakit kanker ini, saya terpikir, karena ada salah satu keluarga saya yang juga memeluk agama Islam, tapi ya seperti saya dulunya tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslimah. Nah, saya itu mengalami waktu meninggalnya mungkin proses untuk penyempurnaan jenazah agak mengalami kendala. Di situ saya ada timbul rasa takut. Saya sebenarnya mau kemana sih gitu. Akhirnya saya berpikir, saya harus tahu nih kemana saya nanti akan pulangnya. Ya, saya bilang, ketika itu saya juga dibantu untuk pengobatan karena di rumah kan, sudah dirumahkan. Karena kalau untuk penyakit payudara yang membusuk itu baunya memang sangat-sangat mengganggu pasien lain ya. Jadi dirumahkan ketika itu, dan alhamdulillah dibantu oleh Dokter Gama untuk membersihkan di rumah. Di situ Dokter Gama banyak menasihatin saya tentang memberi pengetahuan tentang Islam. Akhirnya saya memantapkan diri. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali pada tahun 2014. Oh gitu, baik. Nah Bu Turizan, waktu pas Ibu dinyatakan divonis sebagai penyakit kanker itu tahun 2014 tadi ya Bu? Iya. Itu gimana Bu perasaan Ibu? Dan itu ada nggak kayak gejala-gejala yang Ibu rasakan, atau awalnya Ibu ini penyakit biasa atau gimana? Baik, udah ada benjolan sebenarnya ya, tapi memang nggak pas di payudara yang agak ke atas. Nah itu karena saya ada pemain voli dulunya, saya berpikir gini, mungkin rasa sakit di punggung, sakitnya bukan di benjolan yang ada, tapi di punggung saya. Mungkin saya terlalu capek atau masuk angin gitu, nggak terpikir bahwa itu adalah kanker. Jadi setelah mulai agak membesar,